teman ya, kita bahas saham-saham minyak ya, saham-saham minyak, saham-saham gas. Ada beberapa saham, kita bahas dulu untuk Medco ya. Ini kurang lebih berapa saham nih? 3 tambah 3, 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 ya. Oke. Nah, Medco ya. Ini di grup Lele pernah Mas Emon rekom ya. Jadi untuk sekedar update teman-teman ya. Ya namanya nge-swing itu kan sebenarnya agak berat ya. Beda kalau misalnya kayak JJS yang kadang kalau hit dah langsung buang gitu. Tapi ya kekurangannya swing itu gitu ya. Jadi mungkin analisa Mas Emon juga akan fail tetap ya. Kita bilangnya itu kita punya ekspektasi untuk naik, tapi kenaikannya ini belum direspon oleh pasar ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat harganya koreksi nanti sampai area SL-nya, ketika teman-teman nggak yakin bisa di stop loss ya. Untuk apa? Untuk nanti karena sahamnya bagus kita bisa ambil di harga yang lebih rendah. Kenapa? Karena sangat sulit teman-teman untuk timing the bottom ya. Untuk timing itu sulit ya. Jadi jangan sampai sangkut gitu ya teman-teman ya. Ya ini juga sebenarnya sama. Kenapa? Karena ya salah satu ketakutannya Mas Emon gitu ya. Di sini kalau misalnya nanti dia nggak bisa stay di atas 1275, maka sebenarnya kita berpotensi ngelihat yang namanya Medco itu untuk kembali turun. Gitu ya. Ya kenapa? Ya karena memang sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini nih, ya ini masih ada berpotensi untuk turun gitu. Jadi even di sini, nah nih, ini juga bisa sebenarnya teman-teman ngelihat sebagai double bottomnya ya, versi ketika dia koreksi sebelum naik lagi. Jadi memang ada beberapa skenario lah untuk swing di Medco gitu ya. So ya kalau misalnya langsung bisa dikasih naik ya bagus, tapi ya kalau misalnya seandainya turun teman-teman sudah tahu nih. Oke, kita harus antisipasi seandainya harganya turun di bawah 12.75. Kurang lebih gitu ya. Untuk pergerakannya secara teknikal. Nah, terus kita masuk nih untuk Medco. Oke. Medco ya. Nah, untuk Medco ya yang disayangkannya seperti itu gitu ya. Jadi kita udah lihat bottoming and then kita lihat ya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 21 terus buangan baru masuk di hari ini sedikit. Kayak memang kita ngelihat nih udah keluar ya kan, udah keluar nih naik ke atas. Tapi ya di sini teman-teman juga bisa lihat kan. Oh iya nih dia naik nih, tapi habis itu dibawa turun. Gitu ya. Sebenarnya sama aja nggak? Ya sama aja gitu. Kenapa? Karena nih di sini untuk tren ya sebulan terakhir ini lah, ini kan sebenarnya masih tren penurunan harga. So yes, tetap ada potensi untuk turun ke bawah. So harus teman-teman perhatikan ya, antisipasi lah ketika harganya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Nah, oke, terus kita coba lihat untuk Broksum ya. Medco. Oke, di tanggal 27, nah ada BB ya, ada BB masuk, nice banget, ada DP, ada Aku, ada AZ, ada XL. Nongkrong ya. Apa-apa. Nice berarti. Nah, terus YU, ZP, OD, nggak ada yang inilah ya. Nggak ada yang eye catching dalam artian misalnya nih, oh DP-nya 24.000 volumenya, wah tiba-tiba si BB volumenya misalnya 120.000. Nah, itu kan kelihatan nih, wah something happen nih. Ngapain nih dia nih di situ kan? Gitu kita bisa curigain lah. Tapi di sini kan ya tipis-tipis lah. Normal-normal aja gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke, next lagi ya. NRG. Nah, oke, NRG. Jadi sebenarnya memang sektor ini yang cukup baik gitu ya, yang dominan ya, ibaratnya leadernya kan si King and Queen ya, si Raja sama Ratu naiknya udah tinggi banget ya. Kita coba cari nih, ada lagi nggak ya yang bisa kita beli nih, yang ibaratnya harganya kurang lebih masih under value gitu ya, yang belum ATH gitu kan, jadi bisa dapat cuannya lebih gede ya, gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita energi juga sebenarnya ya lumayan lah gitu ya. Kenapa ya? Karena ini terlepas dari dia sebenarnya secara 6 bulan terakhir ini naiknya udah 300% ya. At least teman-teman tahu lah naiknya udah tinggi gitu kan. Nah di sini ya karena pergerakan yang itu nggak langsung dump, tapi koreksinya juga tetap sehat, dan ya ini I think retailnya juga dikasih cuan lah di sini, makanya kan harganya masih oke lah dan naik terus gitu kan. Nah di sini yang harus kita cermati memang di area 980 ini. Kenapa?
karena di area 980 ini teman-teman, ya kita ngelihat nih struktur harganya yang terbentuk itu benar-benar pelan-pelan dia naik gitu kan. Jadi ya kalaupun nanti memang harganya koreksi ya, misalnya nih sebenarnya kan targetnya ketika dia benar-benar udah bisa keluar ya dari level 1000 lah let's say ya. Ini kan sebenarnya potensi di 1030 masih ada gitu ya kalau misalnya dia bisa lewat di situ ya. Di sini nih. Tapi nanti seandainya teman-teman melihat harganya justru malah turun lagi ke bawah, ya ini ada potensi mungkin koreksinya sampai 915 gitu ya. Kenapa ya? Karena yang pertama ini adalah area resisten yang sulit ditembus. Kemudian teman-teman lihat nih 3 hari terakhir pergerakan candle-nya nggak mampu untuk menahan seandainya dia harganya turun besok. Tapi ya kalau misalnya harganya naik atau dia sideways di sini ya, kecil-kecil candle-nya ya ini bagus gak ya? Ini bagus. Berarti tandanya apa? Oh 980-nya itu direspek oleh pasar sebagai area support yang kuat nih di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya untuk foreign flow-nya untuk si energi ya. Nah, ini kan sebenarnya oke banget gitu dari tanggal 24, 25, 26, 27 tapi buangnya sedikit. Nah, ini kita tinggal lihat kalau misalnya buangannya tidak merefleksikan dari akumulasi sebelumnya, ya makanya sebenarnya masih ada potensi untuk naik. Tapi ya itu teman-teman ya, kadang apa yang kita mau itu nggak bisa sesuai, nggak direspon oleh pasar. Ya udah kita nurutnya kemana? Kita ikutin flow-nya gitu ya. Kita ikutin trennya. Oke. Nah, yang menarik untuk energi ya di sini ada YU ya yang beli, ada YU, ada II. Nggak tahu siapa II, tapi ya masuknya kagak ada jual nih. BB juga kagak ada jual. Jadi sebenarnya mungkin kembali masuk ke fase akumulasi, jadi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan teman-teman ya. Kalau even teman-teman pengen coba puterin dari yang udah tadi, yang udah tinggi naiknya ya, untuk masuk ke yang lebih belum kerespon lebih tinggi. Ya meskipun energi udah tinggi sih sebenarnya ya. Oke, yang buang siapa? Ada CC sama aku ya. PDIF AZ. Nothing special lah di sini ya. Buangannya emang gede, yang masuk juga masih ada yang akum nih, yang 00 ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Gitu ya. Oke. Jadi ya overall kalau misalnya di lateran masih bagus gak? Ya masih. Kenapa? Karena ATH-nya itu di 1095. Tapi ya ini tadi teman-teman nggak ketutup kemungkinan dia bisa koreksi ke bawah gitu kan. Jadi ya kalau misalnya udah punya di bawah silakan di hold. Kalau misalnya belum punya di bawah ya coba tunggu dulu nih. Gitu ya, wait and see. Kalau misalnya dia nanti kasih ekor ke bawah ya udah teman-teman coba entry. Kalau misalnya nanti closingnya benar-benar di atas, wah ini bagus banget kan. Tapi seandainya nanti turun, coba nih lihat di 950. Nah ini yang harus jadi PR gitu ya. Wah ini bisa naik gak? Gitu ya. Kenapa ya? Teman-teman lihat nih. Biasa ya stochastic slow-nya ya. Gitu. Jadi sebenarnya mix nih ya antara naik dan turun. Sebenarnya potensi naiknya ada karena bisa dilihat ya. Nah, ini dia naiknya korektif ya. Set, 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 set. Nah, ini oke banget kalau dia naik. Gitu sih, sebenarnya masih menarik ya untuk energi. Terus Akra ya. Nah, untuk Akra, Akra masuk sebenarnya ke zona koreksi ya di Fibo 0,618 sama 0,5-nya. Jadi ya sebenarnya ini di sini teman-teman ya, di pergerakan di sini ya, kita batasin nih. Di sini nih, ya kita ngelihat sebenarnya yang namanya Akra tuh masih naik nih. Ya ini koreksi dulu untuk naik, ya ini bagus gak? Ya ini bagus gitu. Kenapa ya harganya nggak langsung cetek gitu naik. Jadi Mas Eman sebenarnya lebih prefer masuk yang seperti ini. Kenapa? Karena kalaupun dia ngebuang barang ya teman-teman masih dikasih napas gitu loh. Nggak langsung turun jeblok gitu kan. Terus ya ini juga teman-teman lihat nih di area ini ya. Nah ini. Nah ini kan sebenarnya teman-teman bisa ngelihat apa nih? Teman-teman bisa ngelihat kalau harganya sideways, dia turun, terus V-shape ya, recovery. Terus waktu dia selesai, di sini dia naik lagi. Tapi ya yang agak sulit, sorry. Apa tadi? Nah yang agak sulit memang kalau misalnya si Akra itu turun lebih dari 1205. Nah di sini ada gap yang harus ditutup. Jadi sebenarnya
ada dua area yang harus diperhatikan, yaitu antara 1205 nih di sini sama di 1240. Ini potensi untuk mantul lagi ada karena dia punya structure benar-benar bagus di sini ya. Sama ya teman-teman lihat juga kalau misalnya harganya turun di bawah, ekspektasi kita adalah untuk mendapatkan gap yang terbuka di area 1130 sampai 1105. Jadi kurang lebih bayangannya gitu ya. Tapi overall apakah bagus? Ya ini bagus gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita melihat sebuah pergerakan sebuah chart itu dia sideways dalam jumlah yang lama dan saham ini bagus gitu kan. Sebenarnya kita tinggal nunggu kapan ya si bro ini momentumnya naik gitu ya, to the moon. Kapan ya? Nah ini kan agak susah dan butuh kesabaran. Itu aja sih konsepnya ya. Ntar ya, terlalu banyak. Gitu ya teman-teman ya. Nah kita tinggal lihat nih asingnya gimana ya. Untuk si Akra ya. Nah yang disayangkan itu gitu ya teman-teman ya. Asingnya masih buang terus, tapi ya kalau misalnya dilihat ini semakin lama semakin menipis, ya bagus gitu. Kenapa bagus? Ya berarti mungkin asingnya udah mulai nyiram lagi gitu kan. Tinggal kita ganti ya, AK 27, wah PD, XL, oke, XC, buang barang, SQ, CC, aku, oke, make sense gitu ya. Coba mundurin dari tanggal 24, XL, ya sudah. Biasanya aku atau RX, sama aja ya ketua kita ya buang ya. Nih RX, aku dan KZ. Ya udah, gitu. Tunggu dulu aja koreksi, ya kan enak nih. Ambil di bawah, tapi teman-teman tetap pantau nih di sini. Ini bisa technical bounce gak di sini? Gitu ya. Kalau emang dia benar-benar kuat sih dia teman-teman bisa lihat nih. Untuk harganya bisa naik lagi ke atas gitu ya. Gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau misalnya teman-teman pengen coba entry di area ini juga sebenarnya termasuk dalam area entry nih. Tapi ya itu, teman-teman berani nggak seandainya teman-teman beli nih dan harganya direspon turun, berani nggak teman-teman stop loss di 1205? Kalau teman-teman berani dan ngincar harga lebih bawah ya ini cukup wise lah. Ini adalah bet yang cukup menarik sebenarnya kalau di Akra gitu ya. Ya, gitu. Oke. Nextnya lagi si Raja ya. Nah, gimana teman-teman yang di Raja? Ada yang udah cuan? Siang live tadi, iya siangnya kagak JJS ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana nih? Ada yang punya Raja nggak teman-teman? Nah, Raja, nah ini harus hati-hati ya. Alah, beli di pucuk. Bukan berarti Raja besok nggak bisa naik, tapi lihat nih teman-teman ya. Ini memang harganya kan kelihatan naik kan, ya candle-nya di Mas Hemon putih ya. Tapi lihat harganya sebenarnya nggak gerak tuh. Ya cuma naik berapa persen nih? 2%. Nah, ya nggak kemungkinan naik, iya kemungkinan naik. Kenapa? Karena strukturnya memang naik. Tapi ya perhatikan juga. Kalau dari harga yang naiknya tinggi, tiba-tiba dia pelan, nah itu kan berarti dia stop tuh. Berarti dari lari, tiba-tiba dia jadi jalan kan. Nah, kenapa tuh? Gitu kan. Nah, terus, jadi yang perlu kita cermati di sini, teman-teman sudah melihat nih, ada tekanan jual. Berarti ada yang apa nih mas? Ada yang TP di sini. Simple ya. Oh, oke, kita ngelihat si yang namanya Raja stop nih naik. Nah, berarti di sini kan ada yang TP nih. Gitu ya. Jadi harus teman-teman bisa lihat, oke, aku masuknya di pucuk. Sekarang dia tiba-tiba waktu di 7.200 stop nih. Malah ketekan, berarti kan selling pressure-nya udah kuat nih. Dan buyersnya nggak banyak yang beli di area tersebut gitu kan. Ya jadi ekspektasi teman-teman koreksi sampai harga 6.000 tuh masih ada ya gitu. Jadi seandainya tidak direspon besok naik, ya kalaupun turun teman-teman udah tahu, oke, area terbawah yang diuji itu adalah 6.000. Kenapa 6.000? Ya karena itu adalah area support yang terakhir dia tembus. Ya, dia tembus yang sebelumnya itu jadi resisten gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatiin dulu yang pertama. Nah kemudian kita tinggal lihat nih untuk yang namanya akumulasi atau enggak. Nah memang yang harus dilihat adalah apa? Nggak sebanding lah ya, nggak sebanding ibaratnya akumulasi nih yang di kanan ya dengan buangannya gitu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat, ya kalau dari value tuh gimana ya? Ya makin tinggi dan juga teman-teman lihat emang
asingnya jualannya agak tinggi ya, nggak tahu entah tukeran barang atau gimana. Tapi ya teman-teman, sebenarnya di sini kalau dari segi akumulasi ya nggak sebanding gitu ya dengan pemasukan yang kemarin gitu kan. Tapi ya tinggal kita lihat nih, siapa yang jual apa siapa yang beli. Nah di sini kita lihat buyersnya ada CC, ZP, aku dan SS gitu ya. Menarik lah. Nah terus berikutnya yang kita lihat, oh sorry, 27 kayaknya yang real. Nah, gitu. Tadi sebenarnya udah seneng gitu, wah ini bisa nih. Nah, ini kan XL ya, XC, apa lagi nih? PD, XL, XC, YP ada gak? Agak ada. Ya. Nah, CC, CP, MG, aku, AZ, IN, KZ ya. Coba kita mundurin dikit tanggal 26. Ini CC, SS, NI, PD, LG masih masuk. YP-nya buang kalau 2 hari, SLP-nya nggak ada. Berarti tanggal 27 ya. Nah nih, ini nih siapa nih yang goreng raja ke 10.000. Nih XL, XC tiba-tiba nih top frag ya. Gila. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kenapa ya? Kita kagak tahu nih, kita nggak tahu dia harganya naik sampai ke berapa. Tapi ya kalau mau jujur ya teman-teman ya, kalau kita ngomonginnya struktur nih, ya kalau kita ngomonginnya struktur, ini ke 10.000 bisa nggak? Ya ini bisa nih. Kenapa dia baru breakout, ya tinggal dilihat. Fibonacci retracement, mau kena. Nah nih, jadi PR-nya, simpelnya apa? Ya PR-nya di sini, di 7.475. Kalau misalnya dia bisa naik, wah ini to the moon, bener. Tapi kalau misalnya dia udah mulai kehabisan napas di sini, ya teman-teman akan lihat 6.100, 6.000 lah. 6.000, 6.100 tuh koreksi dulu. Mas, aku mau beli raja di mana? Belilah ketika dia sudah koreksi. Belajar dari sini, beli koreksi, baru teman-teman naik. Nah, jadi bayangkan ya di sini nih. Oke. Jadi teman-teman bayangkan teman-teman masuk di sini dan tetap hold sampai hari ini. Teman-teman baru cuan berapa? Nih, teman-teman baru cuan 13% ya. Di sini nih. Nih, teman-teman baru cuan 13%. Bandingkan ketika teman-teman realize loss-nya 3% ya, minus 3%. Teman-teman langsung yang namanya cut loss di sini. Oke, saya cut loss. Masuk di bawah. Lihat berapa gainnya? 65% dikurang 3%. 62% total. Berarti se-impactful ini kalau teman-teman langsung keluar kalau udah nggak yakin dan kalau belinya di pucuk. Jadi kenapa Mas Emon ingetin supaya teman-teman cuannya bisa maksimal di sini nih. Gitu ya. Kenapa ya? Karena kurang sakit hati apalagi teman-teman harus merasakan drawdown 35% ke bawah, baru sabar menunggu akhirnya kejemput, tapi cuannya cuma 15%. Padahal upside potensialnya kayak tadi ya, kalau teman-teman masuk di bawah sedikit aja, 50-60% udah dapet. Gitu ya. Jadi untuk raja sebenarnya buat teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang belum punya, ditunggu aja. Kalau memang bisa naik, coba titip sendal biar rasain upside-nya. Tapi akan lebih wise kalau teman-teman tunggu dia koreksi baru masuk. Oke? Nah, buat teman-teman yang udah punya barang, ya sebelum, ya di 5.000 lah. Kita pukul rata lah. 5.300 nih. Atau di, ya 5.900 lah. Silakan, di 5.000-an, 5.300. Silakan teman-teman hold. Di hold aja nggak jadi masalah. Kalau yang punya di 4.000, terserah teman-teman. Ini mau hold terus juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita ngomonginnya di sini cuannya berkurang atau nambah, gitu ya. Kita udah nggak ngomongin nyangkut atau loss lagi. Udah, gitu ya. Udah sih, gitu aja palingan untuk si raja. Jadi sekali lagi congratulations yang udah dapet ya, yang udah hold dari lama juga mantep. Jadi kurang lebih gitu ya untuk raja ya. Gitu. Terus di sini oke, itu aja sih untuk raja. Terus nextnya kita bahas ratu ya. Ratu nih. Nah, jadi buat yang belum tahu ya, ini kita ada long list di sini ya kan. Terus kalau misalnya teman-teman ketinggalan Mas tadi yang bahas si Akra gimana sih? Silahkan teman-teman saksikan nanti ya. Nanti Mas Emon patah-patahin lagi videonya sama
ya Mas Emon juga live di YouTube ya. Jadi silakan teman-teman kalau mampir silakan disubrek ya biar nggak ketinggalan update videonya. Oke, lanjut ya. Untuk Ratu juga same thing gitu ya. Jadi Mas Emon nggak mau lawan tren ibaratnya dia, wah ini akan koreksi. Enggak gitu. Tapi ya tetap Mas Emon ngomongnya senetral mungkin dalam artian gini. Buat teman-teman yang udah punya harga di bawah, silakan di hold. Kenapa? Karena semakin naik nanti harganya ya, mendekati tahun baru, semakin full senyum teman-teman gitu kan. Jadi tahun baru, senyumnya full, masuk tahun baru ya, cari kesempatan lagi, tapi portofolio udah grow-nya gede ya di Raja dan Ratu. Jadi tetap selamat ya, sama, kita ngomong Mas Emon tetap bahasanya sama dalam artian ya, kalau sudah punya harga di bawah-bawah nih, entah di ceban kayak, ya kalau ceban mungkin ya sama lah, mungkin di 10.000 gitu kan, terus mungkin lagi di 8.000 atau bahkan di 7.000 ke bawah, yang udah mau beggar, atau yang 6.000 yang sudah beggar gitu kan, ya sudah tinggal teman-teman hold, atau ya kayak biasa ya, mau teman-teman TP setengah ya, sisain modalnya biar punya exposure, setengahnya lagi mungkin mau dipakai buat tahun baruan biar full senyum juga nggak jadi masalah gitu kan. Nah, oke. So kita bahas ya. Jadi secara teknikal ya memang ini bagus banget ya. Di sini solid breakout dan juga memang sesuai dengan harapan kita ya teman-teman ya. Kalau Fibo 2,618 itu bisa ketemu sih di 11.525 berhasil diklaim ya. Ini sebenarnya potensi naik lagi ke atas juga tetap ada. Tapi ya mungkin conviction yang paling kuatnya ya kita coba pegang dari asing gitu ya. Kalau misalnya asingnya, wah masih banyak masuk nih, masih banyak masuk, ya potensi untuk dia naik lagi sebenarnya masih ada gitu ya. Nah, jadi di sini untuk misi berikutnya adalah ini ya dia kalau bisa close-nya di atas 12.400. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, teman-teman ya, karena memang di sini udah ada rejection atau kita bilangnya selling pressure-nya sudah agak kuat. Nah, kalau misalnya pun dia retrace ke bawah ke 1150 ya ini tetap tergolong ya sebagai koreksi yang wajar. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu secara teknikal lah. Tapi kalau misalnya dilihat juga kan sebenarnya stochastic slow-nya ini oke banget. Nah, karena posisi stochastic slow-nya ini masih naik, ya potensi dia naik sebenarnya juga masih ada lah, masih ada dukungan gitu dari momentum yang terbentuk di sini gitu ya. Nah, jadi apa? Mas Emon tetap lihat masih ada potensi untuk naik, tapi tetap siapa yang diuntungkan teman-teman yang sudah beli dari bawah. Silakan teman-teman hold. Semakin dia naik tinggi, ya semakin teman-teman cuannya makin lebar. Tapi ya, even if dia koreksi ke bawah, ya kan kita ngomonginnya cuannya kegerus dikit kan, bukan rugi kan, bukan capital loss kita ngomongnya, tapi potensial cuannya itu yang kita sedikit turun gitu kan. Ya, tapi ya overall masih bagus. Oke, terus nextnya kita coba bahas untuk foreign flow-nya Ratu. Nah, sama ya berarti. Oke, stochastic flow-nya masih naik, terus kita juga lihat memang dia breakout-nya bagus, meskipun ada sedikit tekanan ya di level 12 ribuan, tapi ya kita ngelihat asingnya masih akum. So, ya teman-teman bakal bisa lihat ini masih naik tinggi gitu ya. Jadi 2 jempol ya, atau kayak Haider tuh yang tiap hari ratu. Ya overall masih bagus ya, masih oke juga. Ya, jadi top lah ya buat teman-teman yang holder ratu. Gaspol terus ya, gaspol terus. Mantap. Kalau kayak gini kan kita semangat gitu ya bahasanya ya. Nah, kita siapa yang beli ya? Walah, aku beli, tapi kayak udah mulai menurun ya. MG, LG, yang buang HP, XL, XC, YP. Menarik ya. Wah, ini naik lagi nih. Wah, ini naik lagi nih kayaknya nih. Gitu ya. Oke lah, mantap ya, mantap. Nah, oke, itu tadi untuk si Ratu. Sekarang kita loncat lagi ke Elsa ya. Bagus banget ya Raja Ratu ya. Yang punya Raja Ratu full fix ya teman-teman ya. Full senyum tahun baruannya, mantep ya liburannya nih. Mantep ya, luar biasa. Oke. Ratu teman-teman ya. Ini sebenarnya agak chartnya agak kurang estetik, tapi ya kalau sahamnya ya emang bagus. Sering lah terjadi yang namanya shadow ya. Kita bisa lihat sering terjadi shadow candle ya, di mana-mana shadow. Tapi ya ini tadi
Ya untuk memudahkan kita tinggal sebenarnya pakai line chart aja biar gampang. Nah, kalau kita pakai line chart ya, nah ini kan jelas nih. Ya sebenarnya kita ngelihat ya dari perspektif teknikal ya di sini masih posisinya apa teman-teman, masih posisinya uptrend. Dan sebenarnya dia koreksi ke area 510 ya, 520 ini sebenarnya kita masih kategorikan sebagai ya udah memang dia sedang retracement. Ya kenapa yang nggak jadi masalah gitu kan. Terkhusus yang belum masuk gitu ya, terkhusus yang belum masuk. Jadi sebenarnya kita masih nunggu momentum nih untuk yang namanya si Elsa untuk kembali naik gitu ya. Nah di sini kan sebenarnya oke banget nih ya. Kalau kita ngomongin struktur, bentar Mas Emon dilihat dulu. Nah kalau menurut Mas Emon teman-teman ya, teman-teman bisa ngeliat nih. Sebenarnya ya di sini kan naik nih harganya. Nah udah beberapa kali ketahan. Nah sebenarnya ini masih ada nih potensi untuk naik. Tapi ya itu nih mungkin agak sedikit sulit ya karena ya emang teman-teman lihat nggak ada lah, nggak dipump begitu ya, nggak dipompa untuk naik ke atas, tapi harganya cenderung lebih naiknya tipis-tipis gitu kan. Nah, jadi overall ya kita tahu nih yang namanya Elsa itu benar-benar masih dalam kategori belum banyak direspon ya. Memang naik sih benar dari Maret sebenarnya ke area bawahnya ada 27% ya, di sini 30%. Nah, tapi kita ngomongnya sekarang ya, ini dia ibaratnya kejebak lah dalam sebuah area sideways gitu kan. Dan di sini baru aja breakout kemudian langsung turun lagi. Nah, jadi di sini yang bisa kita lihat teman-teman ya. Ya tetap kalau misalnya Mas Emon berpaku pada si stochastic slow, ini sudah masuk di area oversold gitu kan. Ya, jadi memang kita tinggal tunggu dia nih kapan ya kira-kira dia untuk ganti posisi gitu ya. Jadi dia golden cross ke atas, si putihnya nge-crossing si merah di area ya di bawah 20. Ya 20 untuk si stochastic slow-nya ini ya maka kita bisa lihat lah ada momentum yang kembali akan terbentuk untuk si Elsa gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat candlestick-nya, nah di sini ya tiba-tiba kayak doji kan. Ya sebenarnya bisa kita katakan lah di sini memang ditahan di 505. Jadi ya cukup menarik sebenarnya untuk masuk Elsa ya, tapi kita konfirmasi dulu nih kira-kira si Elsa tuh udah diakum belum ya sama asing dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Ya ternyata sebenarnya mix. Di sini sih kelihatannya mix ya. Kenapa ya? Karena terakhir akumulasi besar tuh ya memang di 530 sampai 555. Dan ya teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Masuknya 6M, 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 tapi ya di sini kan kalau misalnya ya seiring berjalan dengan waktu ya dari 18 sampai 27 kan lebih banyak buangannya. Gitu. Jadi sahamnya bagus, iya bagus. Tapi ya ini sih kelihatannya masih wait and see gitu teman-teman ya. Sama kan juga transaksinya nggak begitu gede ya. Nah untuk bandarmologinya sekilas ya dari tanggal 27 ya masuknya GR ya. Yang masuk GR, yang buang ZP, aku SQ. Belum bisa ya. Mungkin agak sedikit tertekan lebih lama. Dari 24 teman-teman lihat, akumnya GR, nambah terus. Dari tanggal 16 coba ya. 17. GR kajet ternyata masih akum ya. GR kajet. Mundurin lagi tanggal 10. BK. Tapi BK-nya... Iya masih ada B. Oh iya. BK, GR, oh GR-nya sempat jualan ya. GR-nya sempat jualan ya. Ah, kajet masih ada nih. Elsa kajet pegang nih. November. Kajet pegang. Nice. Kajet pegang teman-teman ya. Mantap nih. Kajet pegang ya. Kajet pegang. Tukeran bareng sama NI, CP. NI dan CP ya. Ada Kang Guyur di sini ternyata. Nah, menarik ya jadi watchlist ya, teman-teman ya. Elsa ya. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman ya untuk si Elsa ya. Jadi karena kita lihat lah si kajet akum ya. Kita nggak tahu dia mainnya kapan, tapi ya overall teman-teman tahu. Oke, ada ketua kita ya, yang mana kita rela nyangkut kalau dia nyangkut. Ya kita lihat ada kajet ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini satu kali penurunan ya di 486 ini termasuk salah satu area yang cukup menarik untuk teman-teman entry gitu ya, karena ya menurut Mas Emon ya agak solid lah di 505. Tapi ya tetap consider ya dua arah teman-teman ya. Kalau misalnya naik semua orang suka gitu kan, semua orang suka. Tapi ya seandainya nanti harganya turun, saya mau keluar di harga berapa itu yang teman-teman harus perhatikan gitu ya.
Jadi kalau Mas Emon simpelnya 3-5%, nggak yakin buang udah. Nggak peduli mau sahamnya kayak apa, buang. Gitu ya. Udah, kurang lebih gitu sih. Jadi ya potensi penurunan sampai 496 atau di 500 masih ada. Tapi ya mungkin kalaupun nanti dia naik, di sini akan pelan ya. Sesuai dengan pergerakan sebelumnya. Gitu teman-teman, oke? Yuk, lanjut lagi. Apex. Nah, ini Apex gimana ya ngomongnya ya? Apex ya. Oke, kita coba lihat ya untuk si Apex. Nah, nih Apex ya. Nah, gini. Ya ini kita bilangnya emang masih uptrend ya. Dari momentum yang besar ini, ya kan, udah naik 78% dalam berapa hari nih ya. Oke, Mas Emon simpel dah. Oke, naik dari tanggal 11 November sampai 3, oke, kebanyakan, sorry. Nah, nih, naik 79% dari 11 November sampai 27 November. Ya, teman-teman tinggal bagi return per harinya berapa. Nah, kalau Mas Emon udah ngeliat kayak gini, biasa udah langsung keset. Kayak nggak rezeki di sini. Bisa Mas Emon langsung cari ke yang lain. Kalau untuk swing ya, beda untuk JJS ya, beda untuk JJS. Kalau ngomonginnya swing nih, dipegang lebih lama. Ini Mas Emon nggak berani. Karena apa? Karena tolak ukurnya bukan beli di atas ya. Karena tolak ukurnya bukan beli di atas, tapi beli ketika dia koreksi, baru teman-teman kejar kenaikan harganya. Ya inilah yang Mas Emon pegang ya. Kenapa? Karena sudah pernah merasakan sangkut 99% ya. Itulah. Jadi sebenarnya apakah masih bagus ya, kalau dibilang dari price action bagus nggak ya? Ini bagus nih di sini. Kalau kita coba hilangkan di sini ya, kalau kita coba hilangin di sini gitu kan, di sini, nah ini potensi naik ada nggak? Ada. Kenapa ya? Karena basically ya dia creating yang namanya structure di sini nih, gitu ya. Memang sih pelan dan tipis gitu ya, tapi ya kalau dibilang dia creating another higher lows ya ini membentuk gitu ya. Jadi ya kalau misalnya next targetnya teman-teman ngelihat, karena memang stochastic flow-nya juga masih berpaku ke atas gitu kan, masih jalan ke atas, ya ini potensi untuk ngejar 256 sebenarnya masih ada. Tapi ya ini 256, apakah dia bisa konsisten besok untuk tetap stay di atas 232. Kalau misalnya bisa tetap stay ya ini bagus. Tapi ya kalau seandainya nanti dia turun ke bawah, ya ini teman-teman harus ekspektasi kalau masuknya di pucuk itu untuk keluar di 218. Ya ini agak gede nih. 6% untuk drawdown-nya di situ. Gitu ya. Nah, tinggal kita lihat nih, kalau misalnya asingnya akum, ya mungkin peluangnya untuk dia naik lebih besar tinggi. Nah, oke, menarik jadinya ya. Nah, teman-teman lihat buangannya, nah ini kecewaannya ya. Asingnya masuk dikit, tapi harganya arah. Asingnya keluar, harganya naik 13%. Ya, agak nggak make sense lah. Gitu ya. Kenapa? Karena Mas Emon sebenarnya ngeliatnya lebih ke asing. Jadi ini, Mas Emon tekniknya pure ya. Kita lepaskan dari segala apapun isu yang dia punya gitu ya. Jadi khusus untuk Apex ya, karena jujur Mas Emon nggak ngikutin. Jadi dari teknikalnya seperti itu. Ya mungkin kita ngeliat akumnya ya di seminggu terakhir gitu ya, dari tanggal 21 sampai 27. Make sense nggak kalau naik? Ya iya. Kenapa? Kalau time frame-nya semingguan ya, di sini kita ngeliat ada peningkatan jumlah lah asing masuk gitu ya. Ya tinggal dilihat nih untuk si Apex gitu kan. Oh, yang masuk aku. Nah, berarti ada potensi nih untuk naik. Tinggal dilihat. Retailnya keluar gak? XL, YP, XC. Ya udah. Simple. Oke, berarti peluang naiknya lebih tinggi. Kenapa? Karena retailnya udah buang. Berarti kan sebenarnya si asing itu juga karena misalnya dia masuk duit gede, maunya di harga yang lebih bawah dong. Konsepnya gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya besok apakah bisa naik? Ya dengan kondisi seperti itu, ya potensi kenaikan harga kenaikannya udah lebih tinggi buat besok. Dengan catatan ya asingnya nggak buang besok ya. Gitu, tapi ya tetap ya, yang namanya potensi untuk koreksi itu tetap ada, jadi teman-teman harus antisipasi. Gitu ya. Jadi tetap yang udah punya di bawah, ya selamat. Next targetnya masih ada di 256. Gitu ya. Oke, nextnya untuk Pegas ya. Nah, untuk Pegas apa yang di sini kita lihat teman-teman. Nah, untuk Pegas membosankan, yes, betul. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakan harga, masih ada satu area ya. Ini gap up, gap down ya, bentar. Open 1880,
Close-nya 1885. Oke, 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 oke. Nah, jadi untuk Pegas itu di sini, nah ini masih ada satu area yang masih bisa dikejar ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau Pegas, nah ini menariknya technical lihat. Di sini terjadi gap ya di Pegas. Nah, dan teman-teman lihat berapa lama dia tidak terpenuhi gapnya. Ini contoh lah ya, ini contoh kenapa gap itu penting ya, kenapa gap itu adalah hutang. Jadi selama 171 hari dia belum memenuhi, dan even di tanggal 13 November kemarin ya hampir dia memenuhi gap yang ada di sini gitu ya. Jadi ya sebenarnya untuk targetnya bisa gitu, dalam artian ya teman-teman untuk ngejar ya di swing sampai di 1885. Tapi ya ini sebenarnya lebih ke buat teman-teman yang ini ya, apa namanya, yang sukanya saham-saham yang pergerakannya lambat gitu kan, dan returnnya pengen coba pasti gitu kan, yang ngincarnya ke sini nih, ke area 1800-an. Tapi ya itu tadi, Pegas sebenarnya agak lemot dan sulit, sama lah kayak di PTBA gitu ya, ITMG, lemot banget, males liatnya. Jadi ya tetap ya di sini teman-teman lihat momentumnya bagus nih, stochastic slow udah turun, udah kembali golden cross lagi sejak dia itu ya koreksinya lumayan lama lah ya, sekitar sebulan ya koreksinya di sini ya, untuk kita ngomongin stochastic slow. Ya di sini ada potensi naik ya, tetap ada gitu. Tapi ya ini teman-teman banyak gerjet-gerjet ya. Nah, nih. Ya mungkin masih akan cenderung sideways di sini ya sebelum teman-teman melihat harganya naik lagi. Nah, mungkin kita cek untuk foreign flow-nya untuk si gas. Nah, ya bagusnya itu. Oh iya nih akum. Berarti benar nih, momentum yang terbentuk di stochastic slow mungkin dalam beberapa hari kemudian akan dijawab atau besok langsung di respon. Kita nggak tahu, tapi kita sudah bisa melihat nih intrik-intriknya nih. Wah, skenario-nya udah mulai bisa kita susun nih. Wah, kayak udah jelas nih pergerakan harganya nih. Gitu ya. Apalagi akumulasinya kan juga lumayan lama ya. Dari tanggal 14 sekitar 2 minggu setelah buangan besar 54M di tanggal 13. Itu pun juga sebenarnya kalau teman-teman lihat dari tanggal 6 sampai tanggal 12-nya juga itu masih akum gitu ya. Nah, cek untuk Pegas, DP, RX masuk ya. Nah, ini cukup bagus ya. Nah, kalau mau ngikutin si DP, si RX, teman-teman bisa masuk ya. Gitu ya. Ini salah satu ketua-ketua kita lah. Tanggal 24, CC, aku, DP, BK, yang buang barang, BB, NI, sama XL, XC ya. Gitu ya. Overall bagus sih. Sahamnya memang bagus, tapi ya memang lama gitu ya. Nah, terakhir ya. ESA. Oke, terakhir kita bahas ESA ya teman-teman ya. Nah, untuk ESA, apa yang harus dilihat? ESA, nah ini ya dari struktur panjangnya ya. Nah ini kalau mau nge-swing apakah bagus ya? Ini sebetulnya bagus ya. Karena apa ya? Karena dia bergerak dalam sebuah pola ya. Nih di sini. Nih di sini dia bergerak dalam sebuah pola nih. Sebenarnya kita bisa lihat begini, tapi kan wah ini akan ke sana, enggak ya. Tetap kita lihat dulu pergerakan harganya secara holistik, secara time frame yang lebih panjang, baru nanti kita coba lihat pergerakannya dari day to day, dari daily time frame lah yang lebih pendek gitu kan. Nah, jadi apa ESA? Ntar ya, internet burik teman-teman. Nah, jadi di sini ya sebenarnya cukup menarik untuk Elsa ya kalau udah dikasih biasanya nih ya 2 ekor gini. Nah ini potensi besok biasanya naik gitu ya. Biasanya loh, biasanya ya. Tetap ya kalau Mas Samuel bilang biasanya berpotensi, ya itu either 50-50 ya. Either 50-50, either 60-40 atau 70-40, 70-30 gitu ya. Ya, jadi ya kita lihatnya dari pola pergerakan harga kan. Nah, so teman-teman lihat di sini ya untuk si ESA, ini sebenarnya bagus gitu ya, tapi ya Mas Emon agak cukup sabar untuk menanti ESA. Kenapa? Karena agak sering dikadalin gitu ya. Sini dibawa naik terus dibawa turun ya. Padahal di sini strukturnya udah bagus banget, gitu kan? Nggak direspon. Nah ini juga sebenarnya kalau dilihat ya ini sideways juga teman-teman ya. Ini tergolong sideways juga kalau misalnya secara garis besar kita ambil kan.
Nah, ya itu tadi, sideways sebenarnya bisa kita konotasikan sebagai adanya akumulasi gitu kan. Daripada ya siapapun itu yang mau mengakumulasi si ESA. Jadi tujuannya apa ya, kalau misalnya diakumulasi, ya kita tinggal tunggu kapan tanggal mainnya. Gitu kan. Ya agak sedikit lama lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan harganya berikutnya untuk si ESA ya, apakah ada potensi turun? Ya ini jelas ada. Kenapa? Karena dia nggak mampu untuk klaim 635. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya teman-teman ngelihat nih, wah ada gap nih mas. Ya ada gap nih. Dan gapnya udah ketutup. Jadi sebenarnya kita nganggap ini sebagai area support juga sebenarnya bisa gitu kan. Kenapa ya? Karena ini jelas banget nih. Di sini rata nih sebelum harganya naik gitu ya. Jadi kita ngelihat sebenarnya ini adalah area demand-nya. Di mana buyers itu ngumpul di suatu harga dan ketika harga itu match gitu kan, langsung diserbu dan harganya langsung take off gitu ya, langsung naik. Nah, jadi tak kasih satu area lagi ya. Jadi ini memang sebenarnya agak menarik gitu teman-teman ya. Di 620. Nah, jadi apakah ada potensi untuk dia itu naik? Ini tetap ada gitu ya. Tapi ya ini tadi, kita coba konfirmasi dulu. Kenapa? Karena pilihannya dua. Either teman-teman starting entry di sini atau multiple entry ya. Jadi di sini entry, di sini entry, di sini entry. Tapi kalau jebol dari 590, teman-teman harus relakan untuk stop loss. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa dalam 3 kali entry ini kita perlu dia untuk naik. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak bisa prediksi market. Kita bisanya coba bereaksi pakai pola-pola harga yang secara historis sudah terbentuk gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih. Untuk yang namanya ESA, nah ternyata sebenarnya belum ada yang menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat kayaknya akumulasinya tuh di situ-situ aja kan. Nah, teman-teman lihat nih dari tanggal 13 misalnya. Ya, sejauh mata memandang lah. Ini kan lama-lama tuh ya kejepit apa ya bilangnya. Kecil ya, kecil. Habis itu tiba-tiba 2 kali berturut-turut buangan. Gitu ya, meskipun ya secara teknikal ya di sini kita lihat wah ternyata ketahan nih. Ini either dia benar-benar support yang kuat atau dia masih ada potensi untuk sekali lagi turun ke bawah. Nah, tinggal kita lihat nih. Coba ya dari bandarmologi untuk ESA, kita coba lihat ya siapa yang akum kira-kira. Kurang lebih dari 27 dulu. Nah, 27 masih YP, XL, YP, XL, XC ya. Masih ada dua itu. Yang buang barang PD, SS, aku. Nah, ya harus nunggu jadinya. Kenapa? Karena teman-teman kita retail masih ada di kiri ya. Nah, sekarang kita coba mundurin ya. Dari 25. NIIF. Nah, ini yang akum IF. Mundur lagi 24. NIIF. Masih sama pergerakannya ya. YP ada, XC ada, buang barangnya PD sama si aku. Oke, coba agak sedikit mundur. 27. YP Kangguyur XL. Oke. Terus mundur lagi dari tanggal 3. ZPBK. Nah, ini yang koleksi berarti ZP sama BK ya. Kalau dari tanggal 3 kemarin. Menarik. Pas masuk tanggal 10, ini masih akum nih sebenarnya ya. Nah, ini akum terbesarnya sebenarnya sebulan BK dan ZP. Kita lihat di sebelah kanan. RF, YU, PD, NI, BB, LG, IF, XL, XC. Nah, ini ada retailnya tapi sebenarnya jumlahnya masih sedikit gitu. Jadi ya seharusnya ya nggak lama lagi dibawa naik gitu ya. Seharusnya nggak lama lagi. Karena ya untuk mastiinnya sebenarnya kalau technical ya tinggal momentumnya aja nih. Ini momentumnya fix gak nih? Supportnya kuat. Oh, terus lihat lagi momentumnya udah terbangun. Ya potensi untuk naiknya sebenarnya jauh lebih tinggi. Jadi ya either teman-teman sabar satu kali lagi untuk nunggu di 590 atau coba beberapa kali entry di sini ya. Gitu. Ya, bagus lah dia lah. Sebenarnya ya. Blue amonianya tuh bagus gitu ya. Sedikit fundamental lah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk bahasan kita di oil and gas.